Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan yang menjadi penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu menjadi keistimewaan yang tidak ada bandingnya di dunia ini. Setiap kisah yang melibatkan Nabi akan sangat penting bagi pengikutnya, karena pasti terdapat pelajaran berharga dari setiap kisah yang terjadi. Salah satunya adalah kisah berikut ini. Seorang yang istimewa karena jenazahnya mendapatkan perlindungan dari sayap malaikat. Orang ini tewas waktu terlibat perang melawan kaum musyrikin. Bahkan tubuhnya dicincang menjadi beberapa bagian oleh musuh. Namun ternyata ia mendapat keistimewaan tersendiri karena Rasulullah SAW mengabarkan jika jasadnya dilindungi oleh sayap malaikat. Lalu siapakah sebenarnya orang ini? Mengapa dirinya begitu istimewa hingga malaikat pun melindungi jenazahnya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, syuhada yang jenazahnya dilindungi oleh sayap malaikat tersebut ternyata bernama Abdullah bin Amr bin Haram. Dirinya termasuk ke dalam golongan 70 orang yang turut serta dalam pembaiatan Rasulullah SAW di Aqobah kedua. Tidak hanya itu, dirinya juga dipercaya menjadi salah satu ketua dari 12 ketua yang ikut dalam pembaiatan Rasulullah tersebut. Abdullah bin Amr bin Haram juga pernah turut serta dalam perang Badar yang berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Ia tampil dengan gagah berani kala berada di medan perang. Namun takdir berkata lain. Di perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, ia meninggal di medan perang. Sebelum pergi ke medan perang tersebut, ia berkata, "Aku tidak ingin melihat aku terbunuh di perang ini, tapi aku berharap menjadi orang pertama yang mati syahid di antara orang-orang muslim." Dikisahkan pada suatu malam, Abdullah bin Amr bin Haram memanggil anaknya yang bernama Jabir bin Abdullah. Dirinya berkata, "Rasanya sayalah yang akan terbunuh di antara para sahabat dalam perang ini. Semoga saya orang pertama yang mati syahid. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih saya cintai setelah Rasulullah melainkan dirimu. Saya mempunyai hutang, maka kelak kalau saya wafat, bayarlah hutangku dan berilah nasihat kepada saudaramu yang lain." Pada keesokan harinya, umat Islam keluar dari rumah mereka untuk menghadapi kaum kafir Quraisy. Dalam perang tersebut, Rasulullah menjadi pemimpin perang yang sangat ulung. Namun kaum muslimin mengalami kekalahan atas kaum Quraisy. Penyebab utamanya adalah para pemanah melanggar perintah dari Rasulullah SAW untuk tetap berjaga di tempat mereka. Karena ketidakpatuhan ini, akhirnya kaum Quraisy berhasil menggempur habis-habisan umat Islam. Abdullah bin Amr bin Haram termasuk satu di antara para syuhada yang gugur dalam perang ini. Menderita kekalahan, umat Islam pun mulai mengumpulkan pasukan yang telah wafat setelah perang tersebut usai. Jabir bin Abdullah pun turut serta dalam mencari keberadaan si ayah dan menemukan ternyata orang yang dikasihinya tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Abdullah bin Amr bin Haram gugur sebagai syuhada dalam perang tersebut. Rasulullah SAW juga turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Tidak hanya itu, beliau juga merasa bangga kepada Abu Jabir hingga beliau bertakziah di rumah keluarga Abdullah bin Amr bin Haram. Pada waktu Rasulullah SAW melihat Jabir dan keluarganya sedang menangis, kemudian beliau bersabda, "Kalian menangis atau tidak menangis, para malaikat akan melindunginya dengan sayap-sayapnya."
Setelah mendengar penuturan dari Rasulullah SAW tersebut, Jabir dan keluarga Abdullah bin Amr bin Haram menjadi pasrah dan ikhlas atas peninggalan orang yang mereka cintai tersebut. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jabir, Allah tidak pernah berbicara kepada seseorang melainkan di balik tabir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan ayahmu secara langsung." Rasulullah SAW juga pernah bercerita bahwa ayah Jabir ini memiliki keinginan yang kuat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr pernah berdoa, "Ya Allah, berikanlah keturunanku nikmat yang Engkau berikan padaku." Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengubur jenazah Abdullah bin Amr bin Haram di kuburan Baqi bersama Amr bin Al-Jamuh dalam satu liang. Hal ini karena mereka berdua merupakan teman akrab yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah kisah mengenai jenazah Syuhada yang dilindungi oleh sayap malaikat. Ternyata Syuhada tersebut adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Maka patutlah beliau mendapatkan keistimewaan yang demikian karena senantiasa berjuang di jalan Allah Ta'ala hingga akhir hayatnya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa jasad Abdullah bin Amr bin Haram tidak rusak dalam jangka waktu yang panjang, yaitu 46 tahun lamanya. Hal ini terungkap setelah makam Abdullah yang menjadi satu dengan syuhada lainnya, yaitu Amr bin Al-Jamuh, digali ulang akibat bencana banjir yang melanda pemakaman tersebut. Kisah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 169. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا